hamparan tanah subur Bengkulu, di sebuah negeri yang dikenal sebagai Lebong, hiduplah sebuah legenda yang keindahannya tak lekang oleh zaman. Ini adalah kisah tentang seorang putri yang kecantikannya menjadi buah bibir, sebuah anugerah yang ironisnya justru membawa petaka. Namanya Putri Serindang Bulan, permata dari kerajaan Lebong yang cahayanya mampu membuat iri bahkan bintang-bintang di angkasa. Namun, di balik pesonanya yang memikat, tersembunyi sebuah drama keluarga yang penuh dengan kecemburuan, pengkhianatan, dan pada akhirnya, kebesaran jiwa. Mari kita buka lembaran kuno ini dan ikuti jejak takdirnya yang luar biasa. Alkisah, di kerajaan Lebong yang damai dan makmur, bertahtalah seorang raja yang bijaksana bernama Rajo Bitan. Sang raja dikaruniai 7 orang putra yang gagah perkasa, yang dipersiapkan untuk menjadi penerus tahta dan penjaga negeri. Namun, di tengah kebahagiaannya memiliki para pangeran, sang raja dan permaisuri masih memendam satu keinginan besar, yaitu memiliki seorang putri. Doa mereka tak henti-hentinya dipanjatkan kepada Sang Pencipta, memohon agar istana mereka diramaikan oleh tawa seorang anak perempuan. Doa yang tulus itu akhirnya dijawab oleh Allah. Permaisuri pun mengandung dan melahirkan seorang putri yang parasnya begitu elok, seolah cahaya rembulan turun dan menjelma menjadi wujud manusia. Wajahnya bersinar lembut, kulitnya kuning langsat, dan matanya memancarkan keteduhan. Melihat kecantikan putrinya yang luar biasa, Rajo Bitan memberinya nama Putri Serindang Bulan. Kelahirannya disambut dengan pesta besar di seluruh negeri, sebagai tanda syukur atas anugerah yang telah lama dinantikan. Putri Serindang Bulan tumbuh menjadi gadis yang tidak hanya cantik rupawan, tetapi juga berbudi pekerti luhur. Tutur katanya lembut, perilakunya sopan, dan hatinya penuh dengan welas asih. Ia menjadi kesayangan seluruh istana, terutama bagi ayahandanya, Rajo Bitan. Sang raja melihat putrinya sebagai permata paling berharga di kerajaannya, sebuah simbol keindahan dan kedamaian yang harus dijaga dengan segenap jiwa. Kehadirannya di tengah 7 saudara laki-lakinya laksana setangkai bunga lili yang mekar di antara bebatuan cadas. Ia membawa kelembutan dan kehangatan dalam keluarga istana. Semua kakandanya pada awalnya sangat menyayanginya, menjadikannya adik perempuan satu-satunya yang selalu mereka lindungi. Tidak ada yang menyangka bahwa pesona yang mereka banggakan itu kelak akan menjadi sumber perpecahan di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, kecantikan Putri Serindang Bulan semakin terpancar. Kabar tentang keelokan paras dan budi pekertinya menyebar hingga ke seluruh penjuru negeri, bahkan sampai ke kerajaan-kerajaan tetangga. Ia menjadi kembang dambaan, seorang putri yang namanya disebut-sebut dalam syair para pujangga dan menjadi impian para pangeran dari berbagai negeri. Memasuki usia dewasa, gerbang istana kerajaan Lebong tak pernah sepi dari kedatangan tamu agung. Para pangeran, bangsawan, dan putra mahkota dari berbagai kerajaan silih berganti datang untuk satu tujuan yang sama, melamar Putri Serindang Bulan. Mereka datang membawa hadiah-hadiah mewah dan janji-janji manis, berharap dapat mempersunting sang putri yang kecantikannya telah menjadi legenda hidup. Keadaan ini seharusnya menjadi sebuah kebanggaan bagi kerajaan Lebong. Namun, ada sebuah tradisi yang tak lazim dalam setiap lamaran tersebut. Para pelamar, yang begitu terpesona oleh Putri Serindang Bulan, seringkali melangkahi 7 kakandanya. Mereka langsung mengajukan pinangan kepada sang putri tanpa terlebih dahulu meminta izin atau menghormati posisi para pangeran yang notabene lebih tua dan belum menikah. Fenomena langkah bungo ini, di mana sang adik dilamar lebih dulu, mulai menumbuhkan benih-benih ketidaksenangan di hati para pangeran. Perasaan tidak dihargai itu perlahan berubah menjadi rasa iri. Para pangeran, terutama yang tertua, mulai merasa bahwa kehadiran adik mereka telah merendahkan martabat mereka. Mereka merasa tersisih dan dilupakan, seolah keberadaan mereka tidak ada artinya dibandingkan pesona adik perempuan mereka. Setiap kali ada rombongan pelamar datang, hati mereka semakin panas, melihat semua perhatian dan pujian hanya tercurah kepada Putri Serindang Bulan. Iri hati yang terus menumpuk itu akhirnya berubah menjadi kebencian. Bisik-bisik hasutan mulai terdengar di antara mereka. Mereka memandang Putri Serindang Bulan bukan lagi sebagai adik yang mereka sayangi, melainkan sebagai sumber aib dan penghalang bagi masa depan mereka. Mereka percaya bahwa selama sang putri masih ada, tidak akan ada yang mau melamar mereka,
dan kehormatan mereka sebagai laki-laki akan terus terinjak-injak. Puncaknya terjadi setelah Rajo Bitan wafat. Tahta kerajaan dilanjutkan oleh putra-putranya secara kolektif. Tanpa kehadiran sang ayah yang bijaksana sebagai penengah, kebencian mereka terhadap Putri Serindang Bulan semakin menjadi-jadi. Mereka kini memiliki kuasa penuh dan melihat ini sebagai kesempatan untuk menyingkirkan sumber masalah yang selama ini mengusik mereka. Di bawah kepemimpinan saudara tertua, sebuah musyawarah jahat digelar oleh 6 dari 7 pangeran. Mereka berunding dan mencapai satu kesimpulan yang keji. Putri Serindang Bulan harus dilenyapkan. Mereka beranggapan bahwa dengan menyingkirkan sang putri, kehormatan mereka akan pulih dan para pelamar akan mulai melirik mereka atau putri-putri bangsawan lainnya. Sebuah rencana pembunuhan pun disusun dengan rapi. Tugas berat untuk melaksanakan rencana keji itu dibebankan kepada saudara bungsu mereka, Ki Karangnio. Pemilihan ini bukan tanpa alasan. Ki Karangnio dikenal sebagai pangeran yang paling pendiam, penurut, dan tidak banyak bicara. Kakak-kakaknya yakin bahwa ia tidak akan berani menolak perintah mereka. Mereka memanggil Ki Karangnio dan memberinya titah untuk membawa Putri Serindang Bulan ke tengah hutan dan membunuhnya di sana. Mendengar perintah itu, dunia Ki Karangnio seakan runtuh. Hatinya bergejolak hebat. Di satu sisi, ia takut menentang perintah kakak-kakaknya yang kini berkuasa. Namun di sisi lain, hati nuraninya menjerit, menolak untuk menyakiti adik perempuan satu-satunya yang sangat ia sayangi. Ia tahu betul bahwa Putri Serindang Bulan tidak bersalah. Kecantikannya adalah anugerah dari Allah, bukan sebuah kesalahan yang pantas dihukum mati. Dalam kebimbangannya, Ki Karangnio mencoba untuk menolak. Namun ancaman dari kakak-kakaknya membuatnya tidak berdaya. Dengan hati yang hancur, ia terpaksa menyanggupi perintah tersebut. Ia menemui Putri Serindang Bulan dengan wajah penuh duka, mengajaknya pergi ke hutan dengan alasan ingin mencari bunga-bunga liar kesukaannya. Sang putri, yang tidak menaruh curiga sedikitpun, mengikuti ajakan kakaknya dengan riang gembira. Sepanjang perjalanan menuju hutan, Ki Karangnio terus berpikir keras, mencari cara untuk menyelamatkan adiknya tanpa membahayakan dirinya sendiri. Ia tahu ia tidak akan pernah sanggup mengangkat senjata untuk melukai darah dagingnya sendiri. Cinta kasih seorang saudara akhirnya menang atas rasa takutnya. Ia telah memutuskan, ia akan menyelamatkan Putri Serindang Bulan, apapun risikonya. Sesampainya di sebuah tempat terpencil di tepi sungai Ketahun yang arusnya deras, Ki Karangnio berhenti. Ia menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca. Putri Serindang Bulan yang merasakan ada yang aneh dengan sikap kakaknya pun bertanya. Dengan suara bergetar, Ki Karangnio akhirnya menceritakan semua rencana jahat yang telah disusun oleh saudara-saudara mereka. Ia mengungkapkan bahwa dirinya diperintahkan untuk membunuh sang putri di tempat itu. Tangis Putri Serindang Bulan pun pecah mendengar kenyataan pahit itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa kakak-kakak yang dulu menyayanginya kini tega ingin melenyapkannya. Ia memeluk Ki Karangnio, berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Di tengah kesedihan itu, Ki Karangnio mengungkapkan rencananya. Ia telah menyiapkan sebuah rakit sederhana yang tersembunyi di balik semak-semak. Adinda, pergilah dari sini. Hanyutkan dirimu mengikuti arus sungai ini, kata Ki Karangnio. Jangan pernah kembali ke Lebong selama kakanda-kakanda kita masih menyimpan benci. Rakit ini akan membawamu menuju takdir yang baru. Bawalah bekal ini dan serahkan nasibmu kepada Allah yang Maha Melindungi. Ia memberikan sebuah bungkusan berisi makanan dan beberapa perhiasan untuk bekal perjalanan adiknya. Perpisahan itu terasa begitu berat. Keduanya berpelukan untuk terakhir kalinya, menumpahkan segala kesedihan mereka. Putri Serindang Bulan dengan enggan menaiki rakit bambu itu. Sambil menangis, ia melihat wajah kakaknya yang pemberani, orang yang telah mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya. Ki Karangnio mendorong rakit itu ke tengah sungai, membiarkannya terbawa arus yang deras. Sebagai siasat untuk mengelabui kakak-kakaknya, Ki Karangnio menyembelih seekor kelinci dan melumuri pedangnya dengan darah binatang itu. Ia kemudian kembali ke istana dengan wajah penuh pura-pura penyesalan, menunjukkan pedang berdarah itu sebagai bukti bahwa ia telah melaksanakan tugasnya. Kakak-kakaknya pun percaya dan merasa puas karena penghalang mereka telah sirna. Di atas rakit yang rapuh, Putri Serindang Bulan memulai perjalanannya yang penuh ketidakpastian.
Ia sendirian, terombang-ambing di tengah sungai ke tahun yang liar. Siang hari, panas matahari menyengat kulitnya, dan malam hari, dinginnya udara menusuk hingga ke tulang. Hanya suara gemericik air, desau angin, dan sesekali pekikan hewan liar yang menjadi teman perjalanannya. Kesedihan karena dikhianati oleh saudara-saudaranya masih membekas dalam di hatinya. Air matanya seringkali jatuh membasahi pipi, bercampur dengan percikan air sungai. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia teringat pada kebaikan Ki Karangnio dan pesan-pesan terakhirnya. Ia menguatkan hatinya, percaya bahwa takdir yang lebih baik sedang menantinya di ujung perjalanan. Rakit bambu itu terus bergerak, membawanya melintasi hutan-hutan lebat dan lembah-lembah curam. Beberapa kali rakitnya hampir terbalik karena menabrak batu besar atau terseret arus deras. Namun, dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia terus berusaha menjaga keseimbangan. Ia makan seadanya dari bekal yang diberikan kakaknya, dan meminum air langsung dari sungai untuk bertahan hidup. Setelah berhari-hari terkatung-katung di sungai, rakitnya akhirnya mencapai muara dan terbawa arus laut lepas. Ujian yang dihadapinya kini semakin berat. Ombak besar dan badai menjadi ancaman baru yang setiap saat bisa menenggelamkan rakitnya. Putri Serindang Bulan hanya bisa pasrah dan berdoa, menyerahkan seluruh hidup dan matinya kepada kehendak yang maha kuasa. Di tengah lautan yang luas, di bawah langit yang membentang tak bertepi, ia merasa begitu kecil dan tak berdaya. Namun, penderitaan itu justru menempa jiwanya menjadi lebih kuat. Ia belajar tentang arti ketabahan, kesabaran, dan keyakinan. Hingga pada suatu pagi, saat tenaganya hampir habis, ia melihat secercah daratan di kejauhan. Sebuah harapan baru mulai terbit di hatinya. Dengan sisa-sisa kekuatan terakhir, Putri Serindang Bulan mengarahkan rakitnya menuju daratan yang ia lihat. Akhirnya, rakit itu terdampar di sebuah pantai berpasir putih yang indah. Sang putri tergeletak lemas di atas pasir karena kelelahan dan kelaparan. Pakaiannya compang-camping dan tubuhnya kotor. Namun sisa-sisa kecantikannya masih terpancar dengan jelas, bagai mutiara yang tersembunyi di dalam lumpur. Secara kebetulan, pada hari yang sama, Raja Indrapura sedang melakukan perburuan di hutan dekat pantai tersebut bersama para pengawalnya. Saat sedang beristirahat, salah seorang pengawal melihat sesosok tubuh tergeletak di tepi pantai. Sang raja pun segera mendekat untuk memeriksa. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat seorang wanita dengan paras luar biasa cantik, meskipun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Raja Indrapura adalah seorang pemimpin yang baik hati dan bijaksana. Ia segera memerintahkan para pengawalnya untuk menolong wanita itu dan membawanya ke tempat peristirahatan. Setelah Putri Serindang Bulan siuman dan diberi makan, sang raja bertanya dengan lembut tentang asal-usulnya. Awalnya, sang putri ragu untuk menceritakan kisah pahitnya. Namun, melihat sorot mata Raja Indrapura yang tulus dan penuh wibawa, Putri Serindang Bulan akhirnya memberanikan diri. Ia menceritakan semua yang telah ia alami, mulai dari kehidupannya di Kerajaan Lebong, kecemburuan saudara-saudaranya, hingga bagaimana ia bisa terdampar di negeri itu. Sang raja mendengarkan dengan penuh simpati, hatinya tersentuh oleh penderitaan dan ketabahan sang putri. Raja Indrapura merasa takjub, bukan hanya pada kecantikan Putri Serindang Bulan, tetapi juga pada kekuatan jiwanya. Sejak saat itu, ia menaruh hormat dan simpati yang mendalam padanya. Sang raja menawarkan perlindungan dan mempersilakan Putri Serindang Bulan untuk tinggal di istananya sampai kondisinya pulih sepenuhnya. Tawaran itu diterima dengan penuh rasa terima kasih oleh sang putri. Selama tinggal di istana Indrapura, Putri Serindang Bulan menunjukkan sifat aslinya yang agung. Budi pekertinya yang luhur, kecerdasannya, dan kelembutan hatinya membuat seluruh penghuni istana, termasuk Raja Indrapura, semakin kagum. Perasaan simpati sang raja perlahan berubah menjadi cinta yang tulus. Ia melihat Putri Serindang Bulan bukan hanya sebagai wanita cantik, tetapi juga sebagai calon permaisuri yang ideal. Tidak lama kemudian, Raja Indrapura menyatakan niatnya untuk mempersunting Putri Serindang Bulan. Lamaran itu disambut baik oleh sang putri, yang juga telah melihat kebaikan dan kebijaksanaan sang raja. Pernikahan agung pun digelar dengan sangat meriah. Seluruh rakyat Kerajaan Indrapura bersukacita menyambut permaisuri baru mereka,
yang kecantikan dan kebaikan hatinya begitu serasi dengan raja mereka. Sebagai seorang permaisuri, Putri Serindang Bulan tidak hanya menjadi pendamping raja. Ia juga aktif memberikan nasihat-nasihat bijak dalam urusan pemerintahan. Pengalamannya sebagai seorang putri raja dan penderitaan yang pernah ia alami membuatnya menjadi sosok yang peka terhadap penderitaan rakyat kecil. Ia seringkali mengusulkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kemakmuran dan keadilan bagi semua. Di bawah kepemimpinan Raja Indrapura dan Permaisuri Serindang Bulan, Kerajaan Indrapura berkembang menjadi semakin maju dan sejahtera. Rakyat hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Nama sang permaisuri dielu-elukan di seluruh negeri sebagai simbol keberuntungan dan kebijaksanaan. Ia telah menemukan kebahagiaan dan takdir barunya, jauh dari negeri kelahirannya yang pernah menyakitinya. Meskipun hidup dalam kemewahan dan kebahagiaan, Putri Serindang Bulan tidak pernah melupakan asal-usulnya. Jauh di lubuk hatinya, ia masih menyimpan kerinduan pada tanah kelahirannya, Lebong. Ia juga selalu teringat pada Ki Karangniyo, kakak yang telah menyelamatkan nyawanya. Kerinduan itu seringkali ia sampaikan kepada suaminya, Raja Indrapura. Melihat kerinduan mendalam di hati istrinya, Raja Indrapura yang bijaksana memutuskan untuk memenuhi keinginan sang permaisuri. Ia mempersiapkan sebuah rombongan besar untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Kerajaan Lebong. Tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi sekaligus mempertemukan istrinya dengan keluarganya. Kabar kedatangan Raja Indrapura dan permaisurinya yang cantik jelita pun sampai ke telinga para penguasa Lebong. Saudara-saudara Putri Serindang Bulan sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Mereka lebih terkejut lagi ketika mengetahui bahwa permaisuri Raja Indrapura adalah adik mereka yang selama ini mereka kira telah mati. Rasa takut dan penyesalan seketika menyelimuti hati mereka. Mereka gentar membayangkan pembalasan dendam yang mungkin akan mereka terima dari adik mereka yang kini telah menjadi seorang permaisuri yang berkuasa. Saat rombongan dari Indrapura tiba, mereka menyambutnya dengan perasaan cemas. Ketika Putri Serindang Bulan turun dari tandunya, semua terdiam. Di hadapan mereka berdiri adik mereka, kini tampak lebih agung dan berwibawa. Namun, tidak ada sorot kebencian di matanya. Sebaliknya, ia tersenyum dengan tulus dan segera menghampiri saudara-saudaranya, terutama Ki Karangniyo, lalu memeluk mereka satu persatu. Putri Serindang Bulan menyatakan bahwa ia telah memaafkan semua perbuatan mereka di masa lalu. Ia tidak datang untuk membalas dendam, melainkan untuk menyambung kembali tali persaudaraan yang pernah putus. Kebesaran jiwanya membuat semua saudaranya menangis haru dan bersujud memohon ampun. Mereka sangat menyesali kebodohan dan iri hati yang pernah membutakan mata hati mereka. Sejak hari itu, hubungan antara Kerajaan Lebong dan Indrapura menjadi sangat erat. Putri Serindang Bulan telah membuktikan bahwa kecantikan sejati bukanlah terletak pada rupa, melainkan pada kebesaran hati untuk memaafkan. Legenda ini meninggalkan pesan abadi bahwa iri hati hanya akan membawa kehancuran, sedangkan pengampunan dan kasih sayang akan selalu menjadi jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati.